Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami dalam mata kuliah Sistem Informasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yustin selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Inventory berbasis web pada lingkup Kecamatan Tawang. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Pertama ada saya sendiri, Rizky Ibihan. Kedua ada Gisal, ketiga ada Siti, keempat ada Ariel, yang terakhir ada Ivan. Langsung saja di sini ada pendahuluan. Pengelola aset di kecamatan dan kelurahan masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet dan buku catatan, sehingga data tidak terpusat dan sulit diakses. Hasil observasi di Kecamatan Tawang menunjukkan lebih dari 500 aset tersebar di banyak file, menyebabkan proses laporan dan audit memakan waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi inventaris berbasis web untuk meningkatkan efisiensi akurasi data serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Gisa. Ada permasalahan dan dampaknya juga. Yang pertama, ini ada 4 poin permasalahan. Eh, Data inventaris belum terpusat, pencatatan manual, rawan kesalahan dan duplikasi data. Lalu ada proses pembuatan laporan inventaris yang lambat dan pengawasan dan pelacakan aset yang belum optimal. Lalu dampaknya ada perencanaan anggaran tidak akurat, lalu potensi kehilangan atau penyalahgunaan aset, juga akuntabilitas aset rendah saat audit. Lanjut ke tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya itu mengembangkan sistem inventaris berbasis web, memudahkan monitoring dan pelacakan aset, juga mengotomatisasi pembuatan laporan inventaris. Lanjut ke manfaatnya yaitu pengelola aset lebih efisien, mengurangi kesalahan dan pencatatan data juga, lalu mendukung tata kelola aset yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk IAD-nya. Berikut adalah IAD dari Sistem Informasi Inventaris Aset. Diagram ini menggambarkan bagaimana data aset daerah, pengguna, dan lokasi penyimpanan saling terhubung. Pusar yang ada di tengah adalah pusat dari segala aktivitas pengelola data. Karena diagram ini berbentuk star skema, mulailah dari tengah penjelasannya. Terdapat entitas user yang memiliki relasi dan dengan role. Ini berarti sistem membatasi hak akses di mana satu user memiliki role tertentu, misalnya admin atau operator untuk mengelola data. Yang ketiga, kelompok entitas aset. Di gambar terlihat banyak entitas aset seperti KIB, kendaraan, KIBC, gedung, dan lain-lain. User memiliki akses untuk mengelola berbagai jenis aset. Di sini data aset dibagi berdasarkan kategori KIB, kartu inventaris barang, seperti KIB untuk data kendaraan dan alat besar, KIB C untuk data gedung dan bangunan, KIB D jika ada jalan dan irigasi, aset lainnya seperti buku, konstruksi, dan lain-lain. Dan untuk relasi dan kardinalitas, relasi hubungan antara user dan data aset adalah one to many, artinya satu user admin bisa menginput atau mengelola banyak data aset. Namun satu data aset dicatat oleh sistem di bawah pengelolaan user tersebut. Lalu relasi pendukung. Selain aset utama, sistem juga mencatat barang masuk sebagai entry point data dan data ruangan untuk melacak lokasi penempatan aset tersebut. Ini bagian paling sering salah.
Setiap entitas aset memiliki atribut detail. Sebagai contoh, pada data kendaraan, kami menyimpan atribut kunci seperti nomor polisi, nomor rangka, merek, dan tahun pembelian untuk keperluan audit aset. Entitas lain memiliki atribut standar yang serupa sesuai jenis barangnya. Baik, sekarang kita masuk ke perancangan basis data ini adalah IAD untuk sistem kami. Lalu untuk user bertugas mengolah berbagai jenis master data aset yang kami pisahkan berdasarkan jenisnya seperti KIP B untuk mesin kendaraan, KIP C untuk gedung dan aset lainnya. Secara alur data bermula dari barang masuk yang kemudian diklarifikasi ke tabel KIP yang sesuai. Aset-aset ini juga berelasi dengan data ruangan sehingga kita bisa melacak aset A ada di ruangan mana. Terakhir, untuk atribut, kami menyesuaikan dengan standar pendataan aset pemerintah mencakup spesifikasi teknis, tahun perolehan, hingga harga aset. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Ariel, yaitu di sini saya akan menjelaskan use case pengelolaan data aset Kecamatan Tawang, yaitu Pandawa, di mana di diagram ini menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem Pandawa. Terdapat tiga aktor utama, yaitu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada admin, dan yang kedua ada petugas kecamatan, dan yang terakhir ada petugas kelurahan. Di mana di sini yaitu aktor utama admin. Admin memiliki hak akses khusus yang tidak dimiliki aktor lain, yaitu kelola kelola data akun. Artinya admin bertugas manajemen user, membuat, mengedit, atau menghapus akun petugas. Selain itu, admin juga bisa mengelola data inventory dan kartu inventaris ruangan. Dan yang kedua yaitu ada aktor petugas kecamatan. Ini adalah aktor dengan akses terluas terkait aset. Petugas kecamatan dapat mengakses empat fitur utama. Yang pertama yaitu mengelola data inventory ruangan. Yang kedua yaitu mengelola kartu inventaris ruangan. Dan yang ketiga ada mengelola daftar penggunaan BMD, yaitu barang milik daerah. Dan yang keempat ada mengelola data monitoring pajak. Dan yang ketiga yaitu ada petugas kelurahan. Hak aksesnya lebih terbatas dibanding kecamatan. Mereka fokus pada dua hal, penggunaan BMD dan monitoring pajak di lingkup kelurahan mereka saja. Di sebelah kanan ada banyak bulatan kecil, ada fitur tambah, edit, hapus, login. Penjelasan untuk setiap fitur pengelolaan seperti kelola inventory atau pajak, sistem menyediakan operasi standar atau yang bisa kita sebut CRUD. Di situ ada tanda panah extend ke arah tambah extend dan hapus menunjukkan bahwa saat aktor membuka menu kelola, mereka memiliki opsi lanjutan untuk menambah data baru, mengubah, atau menghapus data tersebut. Sedangkan relasi include ke arah login menunjukkan bahwa untuk melakukan aksi krusial seperti menambah atau mengubah data, sistem mewajibkan validasi keamanan login terlebih dahulu. Itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menemukan aplikasinya. Kita masuk untuk ke admin. AIDS. Skip. Passwordnya, password. Baik, di sini ada tampilan dashboard. Ini ada tren perolehan aset per tahun, nilai aset per kategori, dan komposisi unit aset. Di sini ada total aset yang terdaftar pada kartu inventaris barang A, B, C, dan udah itu saja.
Dan ini total nilai asetnya. Kita masuk coba ke yang pertama, data ruangan. Lagi enggak, Pak. Enggak, lagi Jum. Lagi Jum. Enggak lagi Jum. Baik, di sini kita coba tambah ruangan. Kita masukkan ruangan pelayanan. Saya kita menambahkan data ruangan, kita langsung masuk ke data inventari ruangan. Ketika kita menambahkan data ruangan di sebelah di submenu data inventari ruangan langsung muncul em, data ruangan yang sudah diinput tadi. Kita klik saja langsung. Di sini ada banyak. Di sini sudah masuk ke halaman data inventaris ruangan bagian pelayanan. Di sini kita coba aja tambah datanya. Misalkan apa kursi. Kode barangnya 01. Ini barangnya misal 2020. Nomor registernya berapa? Oh, 0101. Spesifik nama barangnya kursi kayu. Tipenya Citos. Dan perolehannya 2010 misal. Jumlahnya ada 4 unit. Keterangannya layak pakai. Langsung muncul di sini untuk data yang telah berhasil ditambahkan. Dan di sini juga nanti bakal ada notifikasi bagi pengguna yang menambahkan atau menghapus datanya. Selanjutnya, semua tuh di sini akan muncul notifikasi semua telah ditandai sebagai sudah dibaca. Lanjut ke fitur kartu inventaris barang. Di sini ada submenunya, ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan terakhir ada barang rusak. Dia bisa. Please. Kita lanjutkan. Di sini ada halaman data inventaris card. Kartu inventaris barang bagian A yaitu tanah. Di sini ada banyak sekali kolom-kolom. Kita lanjutkan saja ke peralatan mesin. Mana baik itu? Oh iya, nih. Di sini sudah masuk ke halaman peralatan dan mesin. Kita coba tambahkan saja ya. Kedun di bawah. Masukkan kode barangnya, misal 023. Nama barangnya misal motor Vario.
Nibarnya 08. Nomor registernya 09. Merek tipenya Honda 125 cc. Tidak ada. Kasih fisiknya misal kita ada di Kecamatan Tawang. Kecamatan Tawang. Di sini untuk lokasi fisiknya yaitu tempat di mana si barang milik peralatan mesin tersebut disimpan atau dipakai. Kita coba masukin nomor angka. Di sini kita coba asal aja. Nomornya polisi Johnson. Nomor BPKB-nya. Jumlahnya 1 unit. Harga satuannya misal 17 juta. Di sini nilai perolehannya ini samakan saja 17 juta. Cara pembelian tanggal perolehannya misal tanggal 10/2010. Terus penggunaan baik masih layak pakai. Coba ini. Di sini sudah masuk datanya yang tadi yang sudah kita input. Anjay. Masih. Kita ke gedung dan bangunan. Di sini banyak sama kayak tadi banyak kolomnya. Ke data irigasi dan jaringan bagian KIPD Tawang. Sama ini juga banyak masuk ke barang rusak, yaitu barang rusak itu yang sudah tidak bisa layak pakai. Sini tercatat. Selanjutnya kita ke feed menu daftar penggunaan BMD. Nah, kan tadi kita sudah mencoba input di kartu inventaris barang bagian peralatan dan mesin. Di sini kita langsung aja ke cari data yang sudah kita input tadi. Misalkan alamat penggunaannya kita di Kecamatan Tawang. Nama pemakainya misalkan Pak Eman. Misalkan di sini jabatannya sebagai kasih tantrim. Niknya 3278. Nah, alamat pemakainya Jalan Cikalangdirang. Nomor nomor BAST-nya kita coba masukkan tanggalnya oke 20/2025. Kita di sini bisa mengupload PDF atau gambar. Coba kita masukin gambar saja. Tentup dokumen SK. Sekarang 2024. Ya, batuk terus isinya teh panas. Terus sakit gitu. Pas minum waktu itu dia. Di sini kita coba simpan saja. Oh, ternyata ada yang salah. Apakah sudah bisa? Gambar juga bisa. Masih kan yang bisa. Oh, kita ada kesalahan.
Ada sedikit kendala ya teman-teman. Kita masuk saja ke monitor. Jika tadi data yang tadi sudah berhasil diinput, maka akan muncul di bagian daftar penggunaan BMD. Selanjutnya, kita akan ke monitoring pajak. Data yang sudah tadi diinput di daftar penggunaan BMD akan muncul juga di sini dan akan diedit untuk penambahan nama nomor P, eh, pajak tahunannya tanggal berapa, per 5 tahunnya berapa, WA usernya berapa, dan WA bendaharanya berapa. Dan di situ ketika si motor tersebut atau barang milik daerah tersebut sudah jatuh tempo pajak, misal hari seminggu sebelum tanggal pajaknya jatuh pajak, maka di sini kita bisa si pemakai BMD tersebut bisa mendapatkan semacam reminder di WA untuk mengingatkan membayar pajak. Kurang lebihnya untuk kelurahan-kelurahan yang lainnya sama seperti yang tadi yang saya jelaskan. Untuk kelurahan cuman bisa melihat kelurahannya tersendiri. Tetapi jika kecamatan bisa melihat semua data-data yang telah diinput oleh kelurahannya masing-masing. Selanjutnya kesimpulan. Sistem informasi data inventaris kecamatan dan kelurahan yang dikembangkan mampu menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan aset yang sebelumnya masih manual dan tidak terpusat. Penerapan metode prototype membuat sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah digunakan. Sistem ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, serta transparansi pengelolaan aset, sehingga tujuan perancangan dapat dinyatakan berhasil tercapai.